angkat kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau telah bangunkan kami dan keluarga kami semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau, bukan makan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Pakai hamba-Mu dan urapi kami dan urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu jawaban kekuatan hidup kami. Haleluya. Shalom. Pagi ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Amsal pasal yang ke-18 ayat 13 sampai ayat 24. Amsal pasal 18 ayat 13 sampai 24. Jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menangguh penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasaan kepada orang dan membawa dia menghadap orang-orang benar. Pembicara pertama dan suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kemudian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang datangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari kita ambil satu mutiara yang indah pagi ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-21. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau diperhatikan, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah satu barang yang kecil, tapi lidah itu betapa hebatnya. Lidah itu betapa hebat. Bisa berkata berkat, bisa berkata kutuk, bisa menjadi berkat orang lain, bisa menyakitkan hati orang lain. Bahkan betapa penting kita memperhatikan kata-kata kita, di mana lidah kita pakai. Jangan sembarang berkata-kata. Kenapa demikian? Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kita jangan sembarang berkata-kata, ya, atau kan suka-sukanya sendiri. Banyak kali ibu atau orang tua kesel sama anaknya, timbullah kata-katanya nggak baik, timbullah kata-kata yang baik, itu disebut kata-kata kutuk. Tanpa disadari, anak yang mendapat kata-kata kutuk dari orang tuanya. Saya suka perhatikan orang yang tidak takut Tuhan. Ketika marah, emosi naik, kata-kata kutuk pada anak, kata-kata kutuk pada suami, kata-kata kutuk pada istrinya. Sebab Tuhan katakan, hidup dan mati, firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti kita hati-hati. Kata-kata itu menentukan jalan hidup kita ini. Kalau kita salah berkata-kata, seorang akan tanggung akibatnya. Jangan berkata negatif, selalu berkata positif. Sekalipun suasana pandemi membuat ekonomi membuat masalah, tapi ingat kata-kata kita selalu
positif. Dengan apa? Bersyukur dengan apa yang kita alami. Bersyukur dengan apa yang kita alami. Sekalipun suka, sekalipun sulit, sekalipun masalah, kita bersyukur hidup ini. Kita selalu mengucap syukur dengan kata-kata yang positif. Sebab kata-kata yang negatif, firman Allah katakan dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12 ayat 36 dan ayat 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggung jawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, perhatikan, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Menurut lidahmu yang berkata, engkau akan dihukum. Jadi hati-hati berkata-kata. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau kita berkata-kata yang negatif, kita akan menikmati yang negatif. Tapi kalau kita berkata-kata positif, kita juga akan menikmati kata-kata yang positif yang kita ucapkan. Ingat, Tuhan tidak pernah memberi yang busuk. Tuhan tidak akan memberi yang jelek setelah yang baik. Justru kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, firman Allah katakan, ketika kita masih berdosa, Dia sediakan kasih-Nya. Sebagaimana Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Allah Bapa memberikan anak yang tunggal untuk keselamatan kita. Ketika kita masih berdosa, apalagi kita hidup mengiring kepada Dia, hidup dalam kebenaran, masakan Tuhan tinggalkan hidup kita. Berkata yang positif, jangan negatif. Sekalipun harus menghadapi kesalahan, berkata positif. Karena kenapa? Masih ada harapan. Ingat, roda ini berputar. Roda ini berputar, mungkin masih di bawah, berat, tapi sedikit demi sedikit satu ketika akan naik. Ingat, satu sedikit demi sedikit. Ingat, belajar ya ibadah Tuhan, sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi pandemi ini, sabar. Kenapa? Kita belajar pada kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu harus jadi masuk dalam kepompong. Ya sabar nunggu di dalam kepompong sampai tiba suatu saatnya. Ulat dan keluar dari kepompong itu akan jadi kupu-kupu. Sudah tiba waktu saat Tuhan. Suara kupu-kupu yang manis. Betapa indahnya itu Tuhan. Hari ini mungkin saudara mengalami seperti itu, masih dalam kepompong, sabar, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan kira indah pada waktunya. Berkatalah yang selalu positif. Tuhan saat memberkati saudara. Amin. Benar Bapa di surga, pagi ini Engkau mendidik kami untuk berkata-kata yang positif. Jangan berkata-kata negatif, selalu berkata-kata yang positif. Satu perkara, Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Mungkin saat ini kami sedang masuk dalam kepompong, belum keluar menjadi kupu-kupu. Kami ajar untuk Tuhan sabar. Kami jadi oleh Tuhan sabar. Oh sudah tiba waktu Tuhan, kami akan jadi kupu-kupu yang indah Tuhan. Dan kalau ketika mungkin kami sedang bagikan roda yang ada di bawah, satu ketika roda itu akan berjalan dan kami lihat roda itu kami akan bisa di atas Tuhan. Biarlah firman Allah mendidik kami soal bibir ini mengucap syukur dengan hidup yang kami jalani Tuhan. Saat ini kami akan bekerja, saat ini akan berdagang, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan Kau tahu kebutuhan kami. Jangan satu dibantu anak-anak terpapar virus corona. Kau lindungi siang, sore, atau malam bersama bertemu dengan keluarganya kembali. Yang rumah tangganya ada Tuhan, kuasa baru rumah tangga, tapi rumah tangga yang suci sebagaimana Rahab, ada tanda darah, mereka terhindar daripada maut. Lindungi mereka semua, dan malam saat tidurnya bangunkan bumi yang sehat dan menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, lurah, RW, RT, medis, relawan,
TNI, Polri, mereka semua yang bekerja di garis depan untuk memerangi virus corona. Beri kekuatan tenaga ekstra dari surga Tuhan. Piara keluarganya, Kau pelihara mereka semua Tuhan. Mereka berjuang yang gigih, bisa sehat walafiat. Sehingga kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Biar vaksin corona ini cepat, yang tidak terlambat, akhir November atau awal Desember bisa berjalan dengan sempurna, bulan lepas bulan, sehingga ekonomi negara kami Engkau pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, saat kami mohonkan turunkan berkat. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin.